Menurut perlakuannya, hubungan dengan perubahan volume produksi, di sini ada biaya tetap, ada biaya variabel. Berarti biaya tetap itu sesuai dengan yang namanya juklak dari setiap kapasitas dan kebutuhannya. Berarti itu akan bersifat tetap dan tidak berubah-ubah, walaupun volume produksi berubah. Beda halnya dengan variabel. Kalau misalkan biaya volume produksinya berubah, aktivitasnya, kegiatannya, berarti itu akan mempengaruhi unsur biaya yang akan diajukan. Namun kalau misalkan semi variabel itu bisa dipecah menjadi dua, tapi tidak lebih banyak daripada biaya variabel sifatnya. Nah, ini tergantung ketentuan tarif dari perusahaan. Nah, menurut hubungan dengan departemen, kita melihat bahwa kalau misalkan overhead pabrik langsung, berarti tergantung dari manfaat yang diberikan pada departemen tertentu. Berarti otomatis dari biaya bahan penolongnya, contohnya dari mesinnya, gitu, tidak langsung ke yang namanya proses produksinya. Oke. Kemudian kalau misalkan tidak langsung, kita melihat dari yang namanya beberapa departemen yang diberikan manfaat, ya kan? Jadi tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Berarti otomatis itu contohnya biaya depresiasi, pemeliharaan dan lain sebagainya. Nah, kalau penentuan dari tarif overhead di sini, kita melihat bahwa adanya tingkat kegiatan produksi. Dilihat efisiensi, juga otomatis kita melihat dari bahwa biaya itu tentu akan menyebar tidak rata, berarti tergantung permintaan. Artinya makanya otomatis di sini biaya overhead ini dilihat dari jangka waktunya. Nah, dari waktu ke waktu. Di sisi lain, kita melihat dari yang namanya harga pokok produksi itu akan menunjang dari keseluruhan lini produk yang ada, tergantung dari kapasitas kebutuhan dari overhead pabrik ketika selesai dikerjakan. Nah, langkah-langkah dalam penentuan tarif break-even point ini, kita melihat adanya suatu anggaran biaya dari overhead pabrik. Nah, kita juga melihat bahwa memilih pembebanan biaya overhead. Karena apa? Lini produknya berbeda. Berarti pembebanan tarif biaya untuk menghitung keseluruhan tentu akan berbeda. Karena di sini sudah langsung keseluruhan, jadi kita tidak bisa menyelusuri kira-kira lini produk mana yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, menurut anggaran biaya overhead, berarti kapasitasnya dilihat dari teori fisikalnya. Teori fisikal menyatakan bahwa biaya yang namanya overhead itu tidak semuanya bisa ditelusuri, ya kan? Karena di luar dari yang namanya kita sebut biaya bahan baku, di luar dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, kita lihat kapasitas normal itu dilihat dari konsistensi permintaan dari volume produksi dari tiap produksi yang dikerjakan. Berarti sama halnya dengan kapasitas sesungguhnya. Berarti kalau kapasitas sesungguhnya itu kira-kira tentunya volumenya tentu akan berubah dari tahun ke tahun. Cuman yang membedakan dari normal, kalau normal itu kapasitasnya lebih konsistensi nilai dari nominal jumlah keseluruhan, ya, dari time seriesnya periode waktu. Tapi kalau sesungguhnya yang diharapkan tentu target-target yang ingin dicapai dalam jangka pendeknya seperti apa. Namun kita lihat pembebanannya seperti apa. Berarti kita melihat dasar pembebanan dari overhead tersebut. Dari tiap satu unit produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam kerjanya, dan jam mesinnya. Nah, baru kita mempertimbangkan kira-kira apa sih yang dibebankan itu yang harus dipakai dalam biaya overhead. Berarti kita memperhatikan nih biayanya. Biayanya, produknya, departemennya apa, jumlahnya berapa. Karena itu permintaannya pasti akan berbeda. Karena kita sifat dasarnya itu pembebanan yang akan dipakai, namun secara umum. Nah, di sini biaya overhead dilihat dari yang namanya biaya overhead per jamnya, on hour, ya. Berarti dilihat dari pabrik on hour, berarti per tahunnya itu berapa dari biaya pabriknya. Nah, berarti kita lihat taksiran per jamnya, termasuk juga taksiran jam kerja langsungnya seperti apa. Baru kita membahas yang namanya beban tenaga kerja langsung. Nah, baru kita tarifkan juga biaya bahan baku, kemudian baru kita menaksirkan kira-kira yang dihasilkan dari keseluruhan biaya itu berapa yang dianggarkan BOP-nya. Nah, baru bisa dikalkulasi tarif BOP-nya. Nah, sama halnya dengan biaya overhead aktual, berarti kita melihat biaya tenaga kerja langsung tuh benar-benar terjadi, artinya butuh yang namanya pengendalian. Kenapa? Volume produksinya berubah-ubah. Berarti kalau volume produksinya berubah, kita melihat bahwa
adanya yang namanya perubahan dari pencatatan. Ya, berarti kalau pencatatan kita melihat adanya faktur, adanya kwitansi, permintaan, voucher pembelian, kartu dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah pembebanan biaya overhead. Salah satu contohnya, ya, di mana kita melihat tarif overhead pabrik yang telah ditentukan di muka adalah $15 per jam, ini ya kan, karena jam buruh ya kan, jam kerja dilihat. Nah, dihitung sebelumnya dengan with produk menggunakan estimasi overhead, berarti otomatis estimasinya, asumsinya jam kerjanya, the with itu produknya adalah 18.900 ya dolar. Dan biaya overhead aktualnya itu $292.000. Nah, overhead pabrik itu berarti kita melihat dari yang namanya 18.900 dikali dengan, karena apa? Karena yang dibebankan ternyata itu adalah 283.500. Ya, ini sudah dari contohnya ya angkatnya. Nah, berarti secara nggak langsung ayat jurnal yang diistilahkan itu kan barang dalam proses. Kenapa barang dalam proses? Karena otomatis ketika kita membuat yang namanya suatu lini produk berdasarkan apa? Volume aktivitas dari apa? Kapasitas penjualan yang dihasilkan. Berarti otomatis kapasitas penjualan itu barang masih dalam proses gitu loh. Biayanya. Oke. Baru kita bisa kalkulasi. Berarti barang dalam prosesnya 283.500, baru overhead yang dibebankan itu sebesar 283.500. Nah, di sini kita melihat jumlah penutupannya. Jumlah penutupannya berarti kan tadi disebutkan bahwa overhead pabrik yang dibebankan $283.500 dan overhead pabrik yang sesungguhnya $283.500. Nah, itu kan BOP yang sesungguhnya itu 283.500 yang dibebankan selama periode tersebut. Namun aktual yang sebelumnya itu kita tahu kan, aktualnya itu 292.000. Realisasinya tapi ternyata yang dibebankan itu 283.500. Nah, the with produk kita menyatakan bahwa dibebankannya itu 8.500 ya kan, lebih kecil ternyata. Berarti kalau misalkan kita menyatakan sudah dibebankan dibandingkan dengan aktual, berarti selisih ya antara dibebankan dengan aktual sebesar berapa? 8.500. Sehingga dibebankannya terlalu rendah. Berarti jadi jurnal BOP-nya apa? Selisih overhead pabrik ya 8.500 sama BOP yang sesungguhnya 8.500. Nah, ini adalah untuk melakukan penilaian, penaksiran kita sebut dari rekening BOP dengan rekening selisih BOP-nya. Berarti untuk perhitungannya antara rekening yang dikreditkan dengan BOP sesungguhnya baru dibebankan, baru yang namanya kita lihat dari yang namanya yang dibebankan ya pembebanan kita sebut ya. Nah, biaya pembebanan yang dilakukan ya berdasarkan apa? Persediaan. Berarti secara nggak langsung pembebanan itu akan mempengaruhi keseluruhan dari apa? Selisih BOP. Maka diadakanlah yang namanya kita sebut di sini aktual dan yang namanya realisasi. Makanya itu adanya suatu selisih. Nanti ada yang namanya kalau misalkan realisasi itu BOP sesungguhnya, karena sesungguhnya itu termasuk realisasi pada periode tersebut kita sebutnya. Nah, di sini adalah contoh dari selisih BOP. Berarti kalau misalkan kita melihat contoh dari suatu BOP, kita lihat contoh kasusnya di sini. Selisih BOP ternyata dihasilkan itu adalah, kita lihat persediaan dari HPP-nya selisih nih langsung nih disebutkan ya 240.000 dari bentuknya mata uangnya rupiah ya di sini. Dengan perbandingan dilihat dari dalam proses ya, dilihat dari pabrik dalam prosesnya, overhead pabriknya, kita melihat bahwa 4:6 dengan alokasi dari persediaan ya. Kita melihat PDP dengan persediaan produknya itu 4:6 dan alokasi distribusi dari lini produk ya kita sebut ya. Dari keduanya PDP dan produk jadinya ya kan keseluruhan kita masukkannya itu 80% ya dari alokasi untuk kita alokasikan kebanyakan. Nah, tapi kita yang di sini kan kita menyebutkan bahwa di lini produknya ada dua ya, X dan Y. Ya perbandingannya adalah 70 banding 80. Nah,
Dihitung 31 Desember 2020, saldo akhirnya di tahun 2020 menghasilkan penggambaran pemindahan selisih. Ya, yang ditanyakan tuh sebenarnya apa? Yang ditanyakan tuh ini, yang terakhir nih. Apa yang terakhir? Pemindahan selisih BOP dari rekening BOP sesungguhnya ke rekening BOP. Nah, kalau kalian udah ini nanti kalian ini ya, langsung saja buka. Ini kalian perhatikan bahwa di sini diketahui bahwa selisih tadi itu yang dibebankan biaya overhead. Ya. Biaya overhead yang dibebankan tadi kan sudah disebutkan 240.000. Namun di sisi lain kita lihat ternyata selisih overhead 240.000. Nah, namun dengan dasar penyesuaian ya sebelumnya ya, dasar penyesuaiannya adalah sebesar 200.000 ya. Nah, perhatikan. Ini adalah contoh soalnya. Kita lihat dari produk persediaan produk dalam prosesnya itu 400.000. Persediaan produk jadinya itu 600.000. Nah, HPP-nya itu adalah 7 juta. Nah, berarti dasar penyesuaian yang membedakan dengan yang namanya kita sebut selisihnya itu kan 240.000. Kalau penyesuaiannya 200.000. Nah, kita melihat untuk perhitungan yang 400.000, tadi kan 4:6. Ya, berarti 4 dibagi, tadi kan alokasinya 4:6. Alokasinya itu 80. Ya. Ya, berarti kita lihat lagi. Kita lihat lagi bahwa ini alokasinya tadi kan sudah disebutkan nih 4:6 dibagi nanti ini tuh dibagi ini nanti untuk menghasilkan ini dibagi sama 80. 4 dibagi 80 dikali 400.000, hasilnya adalah 20.000. Nah, kemudian yang 600.000 itu didapat dari mana? Didapat dari saldo kan yang ini. Nah, cuman untuk menghasilkan 45.000 itu dapat dari mana? 6 dibagi 80 ya dikali 600.000, hasilnya adalah 45.000. Nah, berarti kalau misalkan kita melihat selisihnya ya kan, berarti notabene kita harus melihat juga dari sudut nilai hasil akhirnya. Oke. Tadi kan di sini sebutkan untuk yang namanya harga pokok penjualan. Berarti harga pokok penjualan itu disebutkan nih. Harga toko penjualan itu kan di sini 7 juta. Ya, 7 juta. Tadi di soal ya nilainya berapa tadi? 70/80 dari dua lini produk. Nah, berarti di sini ya 70 dibagi 80 dikali 7 juta. Hasilnya adalah 175.000. Nah, di sini sebenarnya masih ada yang kurang ya. Nanti hasil ini ditambahkan
Ya, kan tadi tuh 20.000 ya. Nah, 20.000 ditambahkan dengan 400. Nah, ini hasilnya. Yang ini juga ditambahkan dengan 600. Jadi hasilnya 645.000 dan ini juga ditambahkan, jangan lupa tambahkan dengan 7 juta. Nah, ini. Nah, paham ya? Nanti hasil yang ini kayak gimana? Hasilnya ini tadi tuh dari yang namanya sebelum ditambahkan dengan yang namanya dasar penyesuaian. Paham ya? Berarti tadi untuk PDP-nya yang tadi 4 dibagi 80 dikali 400.000. Kalau yang ini 6 dibagi 80 dikali 600.000. Kalau yang ini 70 dibagi 80 dikali 7 juta. Ya, ini hasilnya. Ya, nanti selisihnya yang dibebankan nih sesuai nih sekitar berapa? 240.000. Tambahkan dengan dasar penyesuaian ya. Nah, nanti kalian bukan hanya menjawabnya cuma dari tabel doang. Berarti kalau misalkan tabel, berarti kalian belum menjawab ya dari mana hasil jurnal penyesuaiannya dari rekening BOP-nya. Berarti kita belum tahu nih sesungguhnya selisihnya tuh akhirnya perhitungan akhirnya berapa, kalian belum bisa menjawabnya. Jadi harus sampai dengan di sini nilainya. Paham ya hasil ini? Nah, kemudian yang terakhir, untuk perhitungan tadi kan perlakuan terhadap selisih BOP nih. Nah, berarti didapatkan bahwa harga pokok penjualannya tadi berapa? 240.000 dan selisih BOP-nya adalah 240.000. Ada yang ditanyakan sampai sini? Halo, ada yang ditanyakan? Izin bertanya Bu, Ya, boleh. saya belum ngerti yang 175.000 dapat dari mana Bu? Yang mana? Yang 175.000. Yang ini. Sama Ibu udah dihapus soalnya tadi kalkulasinya, jadi langsung nanti di sini. Ya, kita lihat dari soalnya dulu aja ya. Nah, tadi 175.000 dari mana ya kan? Nah, 70 dibagi 80. Ya. Dikali, ini masih di soal ya ini. 7 juta. Nah, jadi yang masih soal tuh ini sama yang ini. Paham ya?
Jadi 70 yang tadi nih alokasi X dan Y, lini produk 70 dibagi 80 dikali harga pokok penjualannya 7 juta. Maka hasilnya 175.000. Tapi saya hitung bukan segitu, Bu. Masa? Hasilnya 6 jutaan atau saya salah ya, Bu? Masa? 70 langsung aja. Jadi kita hitung lagi. Tapi itu hitung dari Excelnya sama loh. 700 tadi. Bentar. Tuh. Jumlah dari 70 dibagi 80 ya kan? Dikali. Oh iya. Oh dikalinya 200.000 salah. Dikalinya 200.000. Iya. Tadi siapa namanya? Andika, Bu. Oh, oke. Mas apa Andika? Mana, Bu? Plus M. Saya. Kelas 2M.